Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, acara akan kita mulai dengan pembukaan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya acara ketiga, laporan singkat sekaligus ucapan terima kasih yang akan disampaikan Kepala LPDP kepada Bapak di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, yang kita hormati, banggakan Bapak Dr. Andes Haji Iwan Mahathir, Pak Guru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati, banyak pengalaman yang perlu kita teladani serta telah memberi kontribusi positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah. Keteladanan yang telah diberikan ini menjadi contoh bagi kami, bagi kita semua, untuk melanjutkan pengabdian yang telah dilaksanakan selama ini. Saya selama bekerja sama mitra dari LPMP, sosok Pak Irwan itu sangat bersahaja, telaten bulat. Hal ini diwujudkan pada saat kami di tahun 2018 bencana melanda. Di saat itu beliaulah yang menginisiasi harus kita buat pendidikan. Di saat itu sangat genting, ya, sangat genting. Disinilah kepemimpinan itu diuji, ya. Di pasca gempa itu kepemimpinan itu sangat diuji. Kenapa? Di situ dibutuhkan itu memang harus ketegasan, kecepatan di dalam hal pemulihan pendidikan. Di saat itu hadir juga hadir juga dari pemerintah daerah, dalam hal ini kepala dinas yang terdampak itu tidak bisa dengan semangat beliau pada saat itu. Kita harus bersinergi, tidak ada sekat arah kewenangan. Itu yang kami sampai saat ini jadi bekal kita semua dalam hal keadaan bencana. Tidak boleh ada ego kewenangan. Ini urusan kita semua di dalam hal pemulihan, baik itu daerah-daerah atau wilayah kita yang terdampak, Kota Palu dengan itulah Palingo, Sigi dan Donggala pada saat itu, yang hadir setiap saat, yang menjadi spirit saya juga itu beliau selalu standby di pos pendidikan, yang pos pendidikan ini pada saat itu di LPMP. Nah ini, jadi semangat kami bersinergi, alhamdulillah dengan keuletan beliau, dengan rasa tugas dan amanah beliau, pemulihan pendidikan itu bisa kita lihat pada saat itu. 2 bulan pasca gempa sudah bisa kita lakukan distribusi bantuan-bantuan. Jadi saya selaku pemerintah pegawai pusat tentu ini dibutuhkan juga difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, beliaulah yang sebagai ketua di dalam pos pendidikan pada saat itu. Dan hasilnya juga kita lihat beberapa kegiatan ketepatan
menyempatkan waktu beliau hadir, undangan-undangan kami, kegiatan kami lakukan, beliau selalu sangat merespon kebijakan-kebijakan Kemdikbud Ristek. Dan ini yang dibutuhkan, ya, sosok pimpinan itu rasa kepedulian itu dan tanggap menangani suatu. Nah, di saat itu menjadi barometer kami untuk melihat pimpinan yang punya memang amanah, karena diuji di situ. Bukan kita menguji suatu pimpinan pada saat kondisi aman, tapi kadang kondisi yang genting dibutuhkan di situ. Nah ini, jadi kriteria yang ini, jadi kami merasa apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak, dan kami mengharapkan terus berlakukan walaupun di masa Punabakti, kami tetap mengharap bantuan Bapak untuk memberikan sumbangsi di dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Sebab saya SMK ini memang perlu suatu intervensi yang betul-betul, karena perubahan nomenklatur dari Kemdikbudristek semula itu berada di bawah Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen pada saat itu, sekarang Direktorat SMK itu berada di Vokasi. Jadi kami walaupun berada di sudah lain direktorat, tapi tetap ini yang kita harapkan, sosok beliau mudah-mudahan bisa digantikan oleh apa yang sedemikian juga bisa meningkatkan mutu pendidikan. Jadi itu satu catatan bagi kita bahwa menangani tugas dan fungsi kita bergandengan tangan, melakukan tugas dan fungsi kita sesuai dengan apa yang kita capai. Fungsi kita berjalan sesuai dengan, kalau kita berjalan sendiri tidak akan mungkin. Kalau berdasarkan ego kita, wah saya daerah, Anda pusat, kewenangan daerah bukan kewenangan pusat, akan tidak ada gunanya. Inilah yang tetap kita pertahankan strategi manajemennya. Pak Iwan ini yang kita terus tingkatkan. Jadi saya ikut juga satu kaki ibaratnya saya di daerah, sebelah kaki di ibaratnya pusat. Jadi memfasilitasi, menyentuh. Jadi bukan sekadar bergaul-gaul apa yang harus kita butuhkan, apa yang harus ini, tapi kendala permasalahan betul-betul dilakukan. Itu yang ini. Jadi kami sangat mengapresiasi apa upaya yang dilakukan selama ini bagi kita. Tentu juga Bapak-bapak juga merasakan kepemimpinan beliau, saat kepemimpinan beliau, dan kita mengambil suatu positifnya, dan kita tetap melakukan pengabdian kita, bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan laporan, dan saya ucapkan terima kasih dan setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya terhadap Bapak Presiden. Selanjutnya kita masuk ke acara keempat, yaitu kesan dan pesan singkat Ketua MKKS SMK Provinsi Sulawesi Tengah pada Pak Badani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat Bapak Kepala LPB Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat Ibu Kabid, Ibu Kasih, Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya cintai seluruh rekan-rekan kepala sekolah yang berada di ruangan ini atau yang mengikuti kegiatan secara Zoom. Saya diberi amanat untuk memberikan pesan dan kesan berkaitan dengan kegiatan Purna Bakti Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak adalah atasan saya yang saya kagumi. Semoga Bapak bisa terus berkarya meskipun di masa-masa pensiun Bapak. Selama ini Bapak telah menjadi atasan yang mengayomi kami semua. Doa dan harapan kami adalah semoga masa pensiun Bapak bisa bahagia, menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Setiap orang melewati fase dalam kehidupannya, dan Bapak saat ini akan melewati fase untuk bersama keluarga Bapak. Semoga Bapak menghabiskan setiap detiknya dengan bahagia. Selamat atas masa pensiun Bapak. Sebagai atasan, Bapak telah memberi kami banyak masukan tentang amanah yang kami terima. Semoga di masa pensiun Bapak tetap berkarya dan memberi manfaat bagi banyak orang. Bapak adalah orang yang penuh dedikasi dalam setiap pekerjaan, dan saya merasa beruntung Bapak telah menjadi atasan saya untuk beberapa tahun ini. Saya yakin Bapak akan tetap mendapatkan kesuksesan di setiap bidang yang akan Bapak geluti setelah ini. Jadilah jauh hanya di pandangan mata saja. Jadilah dekat di lubuk hati yang terdalam. Bibir ini mengucapkan selamat tinggal, namun hati menolak mengakui-nya. Untukmu Bapak, tetap jadilah dirimu sendiri dan selamat menikmati masa indah yang telah menantimu selama ini. Wajah ini memang tampaknya tersenyum, tapi hati ini sesungguhnya menjerit, tak merelakanmu untuk berpisah dengan kami. Apapun yang terjadi, tetap jadilah rekan kami, tetap jadilah sahabat kami, tetap jadilah saudara kami. Kami dari rekan kerja, dan anggaplah kami semua keluarga. Aku tahu perjalananmu masih panjang, dan masih banyak harapan yang belum terkabulkan. Apapun itu, selamat kawan. Bapak akan segera menikmati masa pensiun dalam ketenangan dan kebahagiaan. Akan tiba saatnya untuk setiap orang beristirahat setelah sekian lama bekerja. Hanya saja, inilah saatnya untuk Bapak. Terima kasih telah bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Bapak telah menjadi inspirasi bagi saya dan teman-teman lainnya. Semoga perjalanan Bapak selanjutnya menjadi terbaik untuk Bapak dan sekeluarga. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat menikmati Purna Bakti. Semoga kebahagiaan menyertai Bapak sekeluarga. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Bapak Ketua MKPS Provinsi SMK Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama pesan singkat Kepala Bidang PSMK kepada Ibu Ini, silakan. Terima kasih, saya berdiri makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Ramlah Aceh bersama Ibu. Yang saya cintai, Bapak Kepala LBMP Provinsi Sulawesi Tengah. Saya banggakan seluruh kepala SMK, khususnya ketua-ketua MKKS yang sempat hadir secara langsung dari beberapa kabupaten Pak Kadis karena rasa cinta mereka kepada Bapak. Seluruh kepala SMK saya yang hadir secara virtual, ya saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izin ridhonya sehingga pada pagi yang berbahagia ini acara ini bisa kita selenggarakan baik secara virtual maupun secara tatap muka langsung di aula gedung LBMP Provinsi Sulawesi Tengah ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini sepertinya saya kehilangan kata-kata. Saya tidak tahu merangkai kata dengan apa. Karena hampir tidak pernah terpikirkan bahwa masa purna bakti Bapak Kepala Dinas itu akan sepertinya terlalu cepat. Dan tidak kepikiran bahwa Bapak itu akan berakhir tinggal seminggu yang akan datang, akan selalu bersama-sama dengan kita di kantor. Tentu saya tahu persis rekan-rekan kepala sekolah yang hadir secara virtual, andaikan tangan ini bisa menggapai Bapak, mereka semua akan mengulurkan tangannya untuk melarang Bapak pergi. Tetapi itu tidak mungkin, karena setiap manusia ada awal dan akan ada akhirnya. Dan insya Allah 31 Agustus yang akan datang, sosok yang kita sangat banggakan, sangat kita hormati, itu akan berakhir masa tugasnya. Namun demikian, Bapak Kadis yang saya hormati, saya sangat berharap meskipun Bapak sudah tidak lagi berada di dalam Setiabudi, tapi berbahagia bersama dengan keluarga yang selama ini Bapak idam-idamkan. Tentu itu juga sebagai kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan belum tentu masa akhir purna tugas ini itu dapat kami rasakan seperti yang dirasakan oleh Bapak Kadis saat ini. Alhamdulillah, tentu kita patut sekiranya bersyukur bahwa cita-cita kita untuk seorang aparatur sipil negara adalah mengakhiri masa tugas dalam kondisi sehat walafiat serta tak kurang satu apapun, dan seluruh tanggung jawab pelaksanaan tugas di kantor. Tentu saja masih akan ada yang tersisa yang belum bisa kita selesaikan bersama dengan Pak Kadis. Tapi yakin Pak Kadis, saya selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK akan terus berjuang sampai akhir masa titik pengabdian saya di Setiabudi
akan terus berjuang untuk pembangunan pendidikan di SMK di masa yang akan datang, meneruskan cita-cita mulia Bapak Dr. Andes Haji Irwan Lahaji. Saya tahu banyak pikiran-pikiran cerdas terkait dengan pengembangan mutu pendidikan ke depan. Tapi masa yang menekat beliau untuk tidak bisa melanjutkan itu. Tapi saya selaku generasi adik beliau, selaku kepala bidang pembinaan SMK yang saat ini masih diberi amanah, akan terus melanjutkan cita-cita beliau untuk pengembangan pendidikan vokasi di masa yang akan datang. Tentu peningkatan mutu pendidikan vokasi tidak bisa kita capai tanpa kita bersama-sama, seperti yang disampaikan oleh Kepala LPMP tadi, bahwa apapun yang kita lakukan tanpa kita bergotong royong, saling bergandengan tangan dalam kondisi apapun, tidak bisa kita capai tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pak Kadis, ini terpatri dapat terjadi karena tujuan kami sama dengan Bapak Kepala RMP. Di pembicaraan ruang yang sempit, kami berbicara bahwa sebentar lagi Pak Irwan akan melahirkan di masa tugasnya. Sehingga tercetuslah bahwa marilah kita sama-sama, karena sepertinya belum ada tanda-tanda akan diselenggarakannya khusus untuk di kantor saat itu. Sehingga kami menginisiasi, kami berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua MKPS. Alhamdulillah, sambutan teman-teman juga sama tujuannya, adalah dapat melepas orang yang kita sayangi, sangat cintai, kami banggakan di masa purna tugas itu dengan sangat baik. Hari ini keluarga besar bidang pembinaan SMK melakukan ini sebagai wujud tanda kasih, tanda sayang kami semua kepada Bapak Dr. Andes Haji Irwan Lahaji, selama membimbing kita, selama dalam pengabdian beliau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Sangat bisa kita lihat, bisa kita rasakan bagaimana beliau memimpin kita, membimbing kita, sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan bersama-sama dengan beliau, khususnya di keluarga besar bidang pembinaan SMK. Tentu saja beliau adalah manusia yang tidak sempurna, dan kami juga selaku kepala bidang pembinaan SMK juga sama, lahir dari ketidaksempurnaan sebagai manusia. Lewat kesempatan yang berbahagia ini Pak Kadis, saya secara pribadi dan teman-teman keluarga besar bidang pembinaan SMK dan seluruh kepala SMK se-Sulawesi Tengah, tentu di dalam masa pelaksanaan tugas Pak Kadis, baik di sekolah maupun kami keluarga besar di bidang pembinaan SMK, banyak hal barangkali yang mungkin kami lakukan tanpa sengaja maupun tidak disengaja. Mungkin ada canda yang terlalu berlebihan, atau ada harapannya Pak Kadis yang tidak bisa kami penuhi. Lewat kesempatan yang sangat berbahagia ini Pak Kadis, recording stopped. Mewakili teman-teman semua meminta maaf yang sedalam-dalamnya, dan kami terus berharap setelah Bapak Kadis kembali beraktivitas seperti masyarakat biasanya, kami sangat berharap Recording in progress. dukungan, support, masukan, bimbingannya kepada kita semua, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Saya bersama Pak Irwan Lahaji ini
ada 2 periode yang ada. Di periode tahun 2021 atau 2001 atau 2002, di masa saat Kanwil sesudah pelimpahan dinas pendidikan daerah otonomi saat ini. Jadi saya ini Pak Kadis, mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa tahu bahwa orang yang paling lama bersama beliau di kantor termasuk salah satunya adalah saya. Karena saya berada bersama-sama dengan beliau adalah 2 masa periode, di mana 7 tahun beliau meninggalkan dinas pendidikan, kemudian kembali pada tahun 2017 di saat ini, sampai dengan saat ini. Sehingga sedikit banyak karakter kepribadian itu sudah menyatu dengan kami. Jadi saya makanya kadang-kadang berpikir bahwa pokoknya sosok beliau tidak bisa saya gambarkan. Karena masa sudah otonomi, beberapa kepala dinas bersama-sama dengan saya, ada masanya Ibu Ura, kemudian masuk Pak Abu Bakar Al-Mahdali, kemudian masuk Pak Ardiansah, dan terakhir beliau sosok pemimpin yang bersama-sama saya sejak otonomi daerah. Dan sosok beliau ini memang kadang unik. Karena kadang-kadang ada perlakuan tidak adil buat saya. Tidak adilnya adalah bahwa dia tidak bisa mampu marah dengan orang lain, tapi kalau dengan saya dia mampu marah dengan orang lain, tapi kalau dengan kadang-kadang marah saya. Terus terang bahwa saya tidak tahu apakah itu memang saya tidak tahu ada hal yang beliau sembunyikan tentang saya di hati beliau yang paling dalam, karena setiap kebijakan itu dia mampu melakukan itu kepada saya. Tapi saya sangat selama ini merasa bahwa marah itu bagian dari pendidikan. Amarah itu bukan tanpa kosong, bukan tanpa isi. Sama halnya juga mungkin dengan teman-teman dengan kepala sekolah. Karena saya merasa bahwa kalau ada amarah itu berarti ada isi di dalamnya yang perlu kita ambil. Karena amarah itu selalu positif. Tapi saya sebagai kepala bidang bersama-sama dengan beliau terus mensupport juga di dalam kepemimpinannya dia, dan kami saya kira semua kepala bidang yang ada terus memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas beliau selaku pemimpin dinas pendidikan. Saya kira hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita semua, karena kita bisa masih bersama-sama, kemudian akan mengantarkan Pak Kadis di gerbang di kehidupan yang baru yang mungkin sangat tidak oleh kita semua, yang separuh umur beliau, separuh usia beliau habis untuk memikirkan persoalan negara untuk kemajuan kemaslahatan umat yang ada khususnya di Sulawesi Tengah. Sehingga Pak Kadis, kami sangat selalu mendoakan Bapak, insya Allah. Pak Kadis, kami sudah anggap bagian dari keluarga besar kami, baik secara pribadi saya bersama Pak Kepala LPMP sudah menganggap bahwa Pak Irwan Bahasa adalah bagian dari keluarga besar kami juga, dan saya berharap Pak Kadis juga bisa seperti itu, dapat membimbing kami terus bersama juga dengan kepala-kepala SMK yang
ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Tegur saya Pak Kadis, jika sekiranya Bapak mendengar ada hal yang mungkin tidak pas di telinga, saya sangat berharap teguran itu untuk kami. Sampai saya Pak Kadis, jika sekiranya saya melihat jangan ada pikiran bahwa Anda sudah pensiun, saya sudah tidak dilihat, saya sudah tidak disapa. Yakin saja Pak Kadis bahwa di lubuk hati yang paling dalam, Bapak bersama seluruh keluarga sudah ada berada di lubuk hati kami yang paling dalam, bagian dari keluarga. Saya kira itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya kehilangan energi sepertinya Pak Kadis yang berdiri. Namun demikian sebelum saya baca buat Bapak, mudah-mudahan bisa buat penyejuk. Pergi ke ladang Bapak petani, membajak sawah sebenarnya ramah. Ingin hati tetap bekerja di sini, di dinas pendidikan. Apa daya waktu juga yang akan datang. Menyusun pantun memakai rima dibuat menjadi bisa. Bertahun-tahun sekantor bersama Pak Irwan, tibalah masa untuk berpisah. Hujan gerimis di Tanjung Perak, langit gemuruh semuanya basah. Sudah habis masa kontrak, pamit undur untuk berpisah. Memasak nasi memakai kompor dibeli depan madrasah. Setiap hari duduk di kantor secara bersama-sama, membuatku sedih dikala pisah. Terima kasih, mohon maaf atas segala hal yang mungkin dalam kalimat saya Pak Kadis yang tidak pas pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya dari lubuk hati paling dalam meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Terus berkarya purna bakti bukan akhir dari sebuah aktivitas dan kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Kepada Ibu Kepala Bidang SMK, Ibu Dr. Atiya Yahya MSI, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama amanat Kadisdikbud Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus menyampaikan permohonan pamit barangkali untuk kita semua kepada Bapak Dr. Kepala HCMSI, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kepala LPMP, yang saya hormati Kepala Bidang PSMK, Kepala Bidang SMA yang sempat hadir, Kepala Bidang PKPLK. Saya undang ke depan supaya kita agak akrab ini. Masih ada kursi di depan kosong. Ibu Minarni dengan Pak Muklis. Ada kosong di depan. Ya, biar bisa ada. Ya. Ya. Mari. Ya. Kasih agak dulu sedikit. Ya. Ada. Boleh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin, limpahan rahmat, kesehatan, kekuatan dan bahkan kesempatan yang diberikannya kepada kita sehingga
pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama-sama. Saya lupa tadi yang saya sapa kepala cabang dinas yang sempat ikut virtual ini, seluruh kepala sekolah SMK, dan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya awali kesempatan pada data ini dengan pantun. Ya. Pergi ke sungai memancing ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam betina, ayam jantan suka berkokok di pagi hari. Puji syukur kepada Tuhan mempertemukan kita di sini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tidak terasa kurang lebih 5 tahun saya kurang 4 bulan, kurang 6 hari di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Memang kurun waktu ini saya anggap begitu singkat, namun waktulah yang menyebabkan tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa ada masa, ada waktunya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Dinas Pendidikan ini adalah merupakan dinas yang tempat saya berlabuh terakhir masa karir saya. Memang kalau dicerita ini, kesan yang paling mendalam itu sebenarnya saya dengan Pak Kepala LPMP. Di saat kita diuji pada waktu 2018, di saat itu terinspirasi untuk bertemu dengan UPT pusat yang ada di daerah. Kalau tidak salah kita ketemunya pagi, pada siang. 2 hari pasca gempa saya belum ketemu Pak Buk, karena saya ketemu dengan Pak Buk itu nanti hari ketiga, dan saya hampir melarikan diri juga karena gempa pada waktu itu tidak ada henti-hentinya. Namun hati kecil saya katakan, jangan kamu lari, kamu jangan jadi pengecut. Saya bertemu dengan Pak Kepala LPMP, diskusi, sampai saya katakan kita bentuk tim, bentuk pos. Beliau sambut karena memang saat itu kantor Dinas Pendidikan itu porak-poranda, dan bahkan ada lumpur yang muncul di depan, memang pada mencekam sekali. Ini saya bilang. Dan gayung bersambut ini, pas minggu ya, ada teman kita dari Pisah. Ya, saya ingat betul itu selama 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda pada waktu itu. Sampai ibu juga pada waktu itu dia bilang, Pak, tidak ada istirahatnya. Bayangkan dalam 1 hari 2 kali kami bertemu, pagi sampai jam 10, kemudian jam 4 sampai jam jeda menjelang maghrib. Dan alhamdulillah hasil yang kita memang dapatkan pada waktu itu, saya selalu merasa berbangga dengan di saat waktu dengan Pak Menteri, beliau turun dari mobil mengucapkan terima kasih, dan sudah saya sempat beliau pegang. Terima kasih Pak Kadis. Sulawesi Tengah ini termasuk cepat dalam pemulihan bencana dibanding dengan daerah lain. Karena memang fakta di lapangan, saya memang sempat berkunjung ke Mataram pada waktu itu karena diundang oleh salah satu NGO. Memang di Mataram, LPMP punya pos pendidikan sendiri, penanganan, Dinas Kabupaten juga punya pos tersendiri,
Kemudian provinsi juga punya poster sendiri. Dan kita bisa baca di koran ataupun nonton di televisi sampai ada korban kan? Kepala dinas ditangkap dengan ketua DPR pada saat itu. Jadi ini cerita ini sebenarnya dan saya abadikan Pak Kepala LPMP, Pak Askari, karena ini memang menguras waktu dan tenaga pikiran. Bahkan sering saya katakan memang dalam mengambil satu keputusan itu kita tidak bisa selalu mengedepankan rasa, tetapi kita harus ada rasa sampai hati. Apa yang saya lakukan pada saat itu setelah Pak Gubernur Pak Longki memerintahkan saya, Anda jangan berpikir soal kewenangan, karena soal kewenangan pasti tidak akan ketemu. Kamu saya tugaskan untuk menangani pendidikan ini. Kamu berbicara sebagai perpanjangan tangan saya selaku gubernur yang perwakilan pusat yang ada di daerah. Dan itu saya lakukan. Karena pada saat itu memang ada kepala dinas yang ditelepon nada dering ada, tetapi tidak dijawab. Karena saya sudah ingatkan, saya harus sampai hati. Akhirnya 2 bupati saya telepon. Kalang kabut. Bahkan sekretarisnya, sekapnya yang hadir di sini, saya ingat minta maaf itu. Saya bilang, saya katakan saya ini diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk masalah data. Dan alhamdulillah data kita itu secara akurat, karena by name by address kita lewat Google Maps ya. Dan semua teman-teman yang terlibat pada saat itu memandang bahwa NGO yang hadir yang bergabung pada saat itu memberikan suatu apresiasi kepada Provinsi Sulawesi Tengah. Ini barangkali satu karya yang kerja-kerja kita yang saya sama sekali tidak bisa lupakan hingga akhir ajal menjemput. Karena ini sangat berkesan. Tentunya dalam hal ini kalau tanpa juga bantuan teman-teman dari semua unsur, semua elemen, kepala bidang, kepala LPMP, kepala sekolah saat itu setelah ada sinyal, karena kita ada kurang lebih 1-2 minggu tidak ada signal yang kita ini sampai bisa kita mendapatkan data yang akurat. Tiba saatnya waktu siapa yang membiayai untuk menilai yang asesmen daripada gedung yang terdampak antara pusat dan daerah saling saat itu saya berkoordinasi dengan Pak LPMP bertemu dengan PU hanya memberikan pernyataan bahwa ini adalah urusan pusat. Tapi saya tidak putus harapan pada waktu itu tetap menjalin hubungan dengan NGO dan akhirnya salah satu NGO yang mengenai tentang asesmen daripada gedung yang pertama. Alhamdulillah data itu sampai sekarang masih tersimpan dan mudah-mudahan ini kenangan kita Pak Askari. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpikir agak simpel, agak sederhana, karena di daerah lain jujur saja saya katakan, antara LPMP dengan Dinas Pendidikan ada daerah-daerah memang yang tidak atau kurang nyambung. Yang saya katakan adalah, bila ini kurang nyambung, pasti masyarakat atau anak kita yang menjadi korban. Menteri diganti, pejabat-pejabat di pusat juga diganti, namun Pak saya tetap seksi di tempat ini dan alhamdulillah ini adalah salah satu pengabdian yang luar biasa. Apa yang beliau sudah sampaikan tadi, saya memang merasakan bahwa
koordinasi itu memang gampang diucapkan, tetapi dalam pelaksanaan kalau kita masing-masing punya menonjolkan ego masing-masing pasti tidak akan tercapai. Oleh itu lewat kesempatan ini saya Pak Askari, tolong disampaikan salam hormat saya kepada seluruh stafnya Bapak. Karena memang selama 2 bulan itu saya bergaul dan bahkan saya mendapatkan energi dari sini, mendapatkan bantuan baik bahan bakar, makanan. Pada saat itu memang kita mencipta. Dan bahkan saya pernah tegas ini sama Pak Askari. Kalau pemilu tetap melarang masyarakat untuk mendapatkan bantuan di sini, saya tidak mau bertanggung jawab. Lebih baik kita tidak bagi itu, dia Pak ya. Karena pada saat itu memang teman-teman dari pusat itu menyampaikan pesan bahwa bantuan teman-teman dari kementerian itu hanya diberikan kepada guru. Tapi pada saat itu kan tidak ada makanan, orang kelaparan. Saya ingat betul di pintu masuk itu mereka bayang-bayang di depan saya masuk. Sampai saya katakan tidak bisa lagi begini. Karena mana kita bisa bedakan guru dengan keluarganya yang hadir pada saat ini. Itu betul-betul suasana yang sangat menyedihkan. Karena orang tidak peduli siapa dia, siapa yang menangani, tapi yang mereka adalah utamakan adalah egoisme. Andaikan tidak ada bantuan dari pusat pada saat itu tidak akan habisan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itulah kenangan saya dengan Pak Askari. Pada saat Ibu Kabit, Ibu Khadijah menyampaikan niatnya beliau untuk mengundang saya ke sini, saya sempat diskusikan dengan Ibu. Kita hadir Pak, karena memang hubungan saya dengan beliau itu betul-betul saya menganggap hubungan kerja memang secara struktural memang tidak secara berkaitan langsung, namun tugas yang ada seirama. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Askari yang telah memfasilitasi ini, kepada Ibu Kepala Bidang SMK yang sudah memfasilitasi ini, dan seluruh kepala-kepala sekolah SMK yang sempat ikut secara virtual ini. Saya memang janji Pak ini dari sejak 10 bulan lalu, 1 tahun lalu, saya janji saya akan berkumpul, namun tidak kesampaian karena memang situasi kita yang tidak memungkinkan, dan bahkan saya hanya sempat ke Morowali Utara. Untuk itu kepada seluruh kepala-kepala sekolah yang sempat ikut Zoom pada siang hari ini, saya menyampaikan permohonan maaf saya, termasuk istri saya, karena kadang-kadang kalau dia ada kegiatan PKK, kadang-kadang teman-teman kepala sekolah yang menjamu, bila ada kata yang salah, ada hilaf, tolong kami dimaafkan. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terkhusus untuk adik-adik saya ini kepala bidang, dan ini adalah kepala bidang semua potensial, semua dokter, dan bahkan di depannya Pak Gubernur saya katakan semua pejabat saya untuk eselon 3 itu tidak bisa dilakukan. Oleh itu suatu kebanggaan saya di masa saya menjabat selaku kepala dinas masih aktif meneruskan 2 dokter yang ada di sana, yaitu Pak Dr. Mulis dan Pak Dr. Absul. Ini adalah benar-benar generasi-generasi yang sangat-sangat diharapkan ke depan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada kepala cabang dinas juga yang ikut pada siang hari ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf saya bila ada tutur kata
bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, tolong saya dan keluarga saya maafkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kurun waktu 19 tahun ya, kurang lebih 19 tahun saya di tempat yang lain. Kemudian 19 tahun juga saya di lingkungan Pemda, dan bahkan angka 8 itu termasuk angka yang saya anggap khusus buat saya. Karena 8 tahun saya tinggalkan dinas pendidikan, saya mengembara ke dinas-dinas yang lain. Saya hitung 6 kali saya pindah sebenarnya. Kemudian kurun waktu 8 tahun saya balik, dan alhamdulillah saya terakhir. Dan saya mohon doa kepada adik-adik saya semua, kepada terutama kepala bidang yang sempat hadir pada saat ini. Rupanya ada Ibu Sekdi juga di sana, dan seluruh kepala-kepala sekolah yang sempat hadir. Nabi sudah berkata, andaikan memang yang mendoakan lebih dari 40 yang begitu baiknya, jadi baiknya ini Ustaz, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon saya didoakan bersama keluarga saya, diselamatkan saya dalam pekerjaan saya, diselamatkan hidup saya terkait. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang sempat berinteraksi terhadap saya, keluarga saya, dan benar kata orang bijak. Kenapa saya suruh berdiri sebagai istri? Keberhasilan seorang laki-laki ada kekuatan yang mendorong dan memberi inspirasi, dan itu saya percaya. Olehnya itu saya juga berdoa kepada Pak Askari agar bersama istri, sebab tanpa kita juga mendapatkan support dari pasangan kita, yakin, percaya bahwa itu akan. Saya banyak pengalaman yang saya lihat di Lembah Palu, dan hal ini pernah saya sampaikan sama beberapa pimpinan. Mungkin teman-teman sudah memperhatikan karir saya. Kalau teman saya yang lain, dia bisa jadi kepala dinas 11 tahun dalam satu tempat, 2 gubernur, tetapi karir saya sejak saya pindah bergabung di Pemda, mulai masa transisi saat itu, dan hal ini juga pernah saya sampaikan ke Pak Judi. Saya bilang saya ingin merasakan gaya yang Anda lakukan. Jadi keberadaan saya di Pemda dalam waktu hampir 19 tahun, saya merasakan bagaimana mendampingi 4 gubernur, mulai dari Pak Nurdin, kemudian Bapak Luju, Pak Longki, dan Pak Judi. Dalam teori memang ada yang mengatakan kalau kepemimpinan, bahkan ada yang mengatakan tidak perlu dipelajari karena dia secara gen bisa diturunkan. Tetapi kalau manajemen harus dipelajari, karena gaya seseorang bisa kita adopsi dari gaya yang satu ke gaya yang lain. Dan jujur saya katakan, istri saya memang jadi saksi. Yang membesarkan saya, yang membuat karakter saya begini. 2 pimpinan saya dulu adalah semua orang Batak, dan mereka lah yang membentuk saya sampai saya bisa berdiri tegak seperti sekarang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, andaikan kita tidak dibatasi waktu, masih banyak hal-hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Tapi karena masa ada waktu, saya akhiri dulu, dan saya akan bacakan lebih panjang buat kita semua. Kolaborasi kata Pak Askari guna mewujudkan untuk terjamin
Kami berjanji ikatkan hati, tingkat mutu dapat diraih. Merdeka belajar, kata Pak Menteri, walau di tengah badai pandemi, LPSP tetap beraksi di bawah kepemimpinan Pak Askari. Semua itu bisa diraih dimulai dari niat yang baik, diikat pautan opsi saling terkait. Kami berdua saling sinergi, bergandeng tangan membangun negeri. Semoga tercapai untuk terjamin menjadi kenangan di kemudian hari. Selamat bekerja Pak Askari yang didampingi istri. Di kemudian hari berjumpa lagi. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Izinkan saya bersama istri pamit untuk kembali ke negeri ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang saat hari ini sudah menyampaikan pamit untuk tidak bersama kita dalam hal memimpin pendidikan, tapi tentunya tetap bersama di lain waktu dan acara yang berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pada hari ini kami akan memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kadis, ditandai dengan sedikit pemberian kasih dari kami. Yang pertama yang akan diberikan oleh yang akan diberikan langsung oleh Kepala LPMP. Mungkin sebelum pemberian kami undang dengan hormat Bapak Kadis dan Ibu mengambil posisi di depan sama Ibu. Mungkin menghadap ke barat, karena kami belakangnya. Akan disampaikan langsung oleh Kepala LPMP, didampingi oleh kami. Ibu Kasih. Semoga insya Allah